Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah ya, para santri At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, Jamaah Masjid Al-Ihsan ya, Jaga Permai Bekasi, jamaah masjid dimanapun berada, dan juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kita sungguh ya sangat bersyukur pada Allah SWT. Kita sudah masuki hari ke-27 ya, insya Allah nanti malam kita masuk malam yang ke-28, dan berarti target acara kita Kurma Langka itu sampai 29 hari ya, insya Allah masih 3 sesi lagi dengan hari ini ya, 3 topik lagi kita akan selesaikan program kuliah Ramadan ya jelang berbuka ini. Silahkan yang ketinggalan kuliah bisa lihat di di YouTube ya, di playlistnya Hadian Husaini TV untuk melihat video-video yang lain ya. Saya kurang tahu persis, mungkin sudah di atas 20 yang sudah di-upload di situ. Hadirin rahimakumullah, para santri semua, wali santri, para guru semua. Jadi setelah kita membahas ya panjang tentang bagaimana mendidik anak sukses dunia akhirat gitu ya, mulai dari bagaimana mendidik terutama orang tuanya ya, adab-adab ya, prinsipnya itu 2 itu ya, adab dan ilmu. Nah, itu fokusnya di situ ya, tanamkanlah adab dan kemudian raihlah ilmu ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, itu tugas orang tua itu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu adalah tanamkan pada mereka adab ya, setelah itu raihlah ilmu ya. Kemudian kita jabarkan menjadi 3 prinsip pendidikan Islam ya: dahulukan adab sebelum ilmu, utamakan ilmu yang fardu ain, dan pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah, kemudian kita melihat ya dalam sejarah ya, kita telah melahirkan banyak contoh ya, anak-anak yang gemilang, anak-anak sukses. Nah, sekarang hari ini ya kita akan bahas tentang bagaimana sih Rasulullah, contoh dari Rasulullah tentang hidup sukses atau mendidik yang sukses itu seperti apa. Maka tentu yang pertama ini adalah kita harus samakan dulu nih persepsi kita tentang apa itu sukses gitu ya. Karena di alam ya, dalam dunia yang sekarang terhegemoni dengan paham materialisme sekarang ini ya, tentu sekarang orang memahami bahwa sukses itu adalah sukses materi ya, sukses kedudukan ya, sukses wealth, power, and popularity itu. Nah, 3 itu. Nah, jadi orang dianggap sukses kalau dia punya jabatan tinggi ya. Punya jabatan tinggi kalau nggak punya duit dibilang nggak sukses ya. Ya, sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses dengan menjadi kaya ya. Kemudian orang menjadi populer ya. Itu hadirin sekalian ya. Jadi kita harus ingat kembali ya bahwa Islam itu adalah ya agama yang adil, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam bukan melarang orang untuk terkenal, tidak melarang orang untuk kaya, tidak melarang orang untuk berkuasa ya, tidak melarang orang untuk berkeluarga, tidak seperti itu. Ya, Islam tidak mempertentangkan antara aspek-aspek jasadiah ya dan rohaniah. Tidak, justru dalam Islam ya kita tidak sifatnya dikotomis ya. Jadi tidak ini atau ini, tidak begitu ya. Sebab ada ya agama yang untuk mendekat pada Tuhan gitu ya. Maka dia harus meninggalkan dunianya, dia harus meninggalkan tahta, harta, wanita ya. Dia harus tinggalkan itu ya kan. Terus kemudian dia fokus katanya hanya bertapa untuk mendekat pada Tuhan saja. Kita tidak begitu. Rasulullah SAW itu seorang pedagang, beliau pemimpin negara, pemimpin masyarakat, beliau pendidik. Sahabat-sahabat Rasulullah itu ya, mereka adalah kaum profesional, orang-orang yang unggul ya. Tapi ingat ya bahwa Islam itu ya memerintahkan untuk tetap fokusnya ke akhirat. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan tinggalkan bagianmu di dunia ini. Maka kalau kita mau sekarang menjadi anak sukses, nah gambaran sukses itu harus dulu samakan tuh orang tua tuh.
Ya, pernah kan saya ingatkan dulu ada satu video ya yang di-share di YouTube tuh, seorang dokter di Bandung yang akhirnya menyesal ya karena 3 anaknya dia didik ya sampai kuliah di luar negeri semua, bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional ya, tapi ketika ibunya di Bandung sakit sampai meninggal nggak ada seorang pun anaknya yang bisa pulang. Ya, akhirnya dia menyesal, jadi bukunya dia tarik, dia biasanya ngasih ceramah-ceramah tentang sukses mendidik anak bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Dia menyesal dan dia tinggalkan itu. Jadi ini kita sudah banyak dapat pelajaran ya bahwa sukses itu adalah sukses menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat ya. Tapi kita juga kemarin kita bicara kan, kita harus mendidik anak sesuai dengan potensinya kan, itu amanah. Ya, jadi jangan yang penting bermanfaat. Oh, kamu itu pinter, kamu dikasih Allah ya kan otak yang cemerlang, yang di atas rata-rata. Maka itu amanah Allah harus dimanfaatkan. Nggak boleh dia kemudian tidak memanfaatkan amanahnya itu. Orang dikasih tubuh yang bagus, badan yang bagus, ya itu harus dioptimalkan. Ya, itu namanya beradab, ya, beradab pada dirinya. Ya, jadi Allah sudah ngasih potensinya kembangkan kan, Rasulullah itu annas ma'adin, manusia itu seperti barang tambang gitu. Ya, itu jadi sukses itu ya mengembangkan potensinya seoptimal mungkin gitu. Ya, nah tapi kemarin saya ingatkan ya sebagai orang tua itu, sukses itu apa gitu loh ya. Jadi urusan rezeki serahkan pada Allah. Ya, jadi jangan ngatur kalau kamu kuliah di sini, nanti kamu kerja di sini, penghasilanmu sekian, ya, kamu bisa memuliakan keluarga dengan itu. Itu jangan begitu kalau menurut saya ya, menurut saya. Jadi mendidik anak itu untuk sukses, ya, didik yang benar supaya anaknya jadi orang baik, orang soleh, orang berilmu, dan ilmunya itu bermanfaat itu. Ya, kalau ilmu bermanfaat, dia akan jadi orang baik. Dia akan bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk masyarakatnya. Ya, jadi betapa banyak kita lihat kan kasus-kasus ya. Ada dulu kita ingat seorang selebriti yang luar biasa, kerja pagi siang malam, ya, uangnya mungkin udah puluhan miliar gitu ya. Tapi dia nggak menikmati hasilnya itu. Dia sakit-sakitan terus, akhirnya meninggal di usia sangat muda. Ya kan, ada yang kerja pagi siang malam, dia bahkan apa yang dia dapat itu pun nggak bermanfaat buat dirinya. Ya, nah itu jadi kadang-kadang kalau orang bermanfaat itu, masya Allah ini luar biasa. Jadi hadis Rasulullah SAW itu mengingatkan begitu. Nah sekarang bagaimana Rasulullah mengajari kita sukses? Ada satu hadis yang suka sekali saya hafal sejak saya SMA. Ya, sehingga hadis ini pun kita tempel besar, poster besar di Pondok Pesantren At-Taqwa ini. Ya, dari ukuran berapa itu 10 kali 8 mungkin ya, tinggi 6 ya, 10 kali 6 meter ya. Itu hadis favorit saya itu dari sejak SMA, karena menurut saya hadis itu saya baca dulu di bukunya Kiai Haji Najih Ahyad ya, Kiai di pesantren Mas Kumambang Gresik ini. Beliau menurut saya seorang yang alim ya. Kami pernah sama-sama di pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sampai sekarang beliau sudah meninggal ya, seorang yang saya pernah diundang ke pesantren beliau juga di Mas Kumambang Gresik. Itu pesantren yang cukup tua ya, cukup disegani juga di Gresik itu ya. Nah, hadirin rahimahullah, di buku yang beliau tulis itu judulnya Iman Jalan Menuju Sukses itu ada satu hadis yang dikutip ini ya, riwayat Imam Muslim ya. Jadi hadisnya itu kata Rasulullah SAW ya, ikhris ala ma yanfa'uka ya, wasta'in billah wala ta'jizan wa in asabaka syai'un ya fala taqulanna law ya, fa inna law taftahu abwaabasy syayatin. Jadi Rasulullah memberikan resep sukses nih untuk kita semua nih, ya. Satu, apa kata Rasulullah? Ikhris ala ma yanfa'uka. Ya, jadi lagi-lagi dengan kata ikhris ya, semangatlah kamu. Ya, wahrisin, tamaklah kamu. Semangatlah kamu untuk meraih apa yang baik bagimu. Maka tugas kita sekarang ini, orang tua, anak itu merumuskan apa yang baik itu. Ma yanfa'uka tadi, apa yang bermanfaat itu. Ya kan? Nah, itu harus disamakan. So problemnya kadang-kadang begini nih,
orang tua sudah kenali bahwa yang namanya sukses itu begini, yang bermanfaat itu begini. Anaknya masuk ke jalur sekolah ya yang dominan paham materialismenya, akhirnya anak itu punya gambaran sendiri tentang yang bermanfaat itu, beda dengan gambaran orang tuanya. Nanti ketika orang tuanya ngarahin, kamu baiknya kuliah di sini, kamu baiknya ambil jurusan ini gitu ya, menekuni bidang ini, anak belum tentu cocok karena dia di sekolahnya atau di pesantrennya disiapkan psikolog, konsultan. Oh, yang kamu cocoknya begini karena kamu suka ngomong, nah kamu ngambil jurusan sejarah. Oh, karena kamu sukanya ada teman saya itu ya di satu pesantren itu anaknya cerita, anaknya itu punya begini sama psikolognya diarahkan, oh kamu cocoknya ngambil begini, kamu ngambil biologi, kamu ngambil ini. Nah itu menurut saya itu satu bagian ya, satu cara yang belum substansial. Karena yang paling penting adalah memenuhi amanah dia itu. Amanah dia pada Allah itu. Jadi yang bermanfaat itu apa? Nah tadi itu kan kembali ke prinsip pendidikan Islam tadi. Dahulukan adab, utamakan fardu ain, pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah ketika milih ilmu fardu kifayah yang tepat inilah sekarang di tingkat perguruan tinggi sekarang. Ini yang penting nih. Begitu masuk perguruan tinggi apa nih? Nah sekarang ya menurut saya ya sekarang ini ada bidang-bidang yang masih langka, yang belum kifayah, ya belum cukup. Umat Islam masih perlu. Ya, tentu yang pertama ya, misalnya sekarang ini ya, saya mengunjungi beberapa sekolah sekarang ini. Itu banyak sekali sekolah-sekolah Islam itu yang memerlukan guru PKN yang baik. Guru kewarganegaraan yang baik. Nah, ini kadang-kala jarang loh anak yang dia agak pinter gitu ya, mau ngambil gitu kan kuliah pendidikan PKN. Ya, tapi kuliah ini pun itu bukan yang utama, karena yang kalau sekarang ya kuliah yang formal begitu dia belum dapat tuh Islamic worldview-nya, ya pengembangan kepribadiannya, akhlaknya, ya pemahaman ulumuddinnya, ya itu harus cukup. Ya jadi, nah ini harus sama nih orang tua dengan anak tadi itu. Ambillah, ya kata Rasulullah, kejar tuh, seriuslah kamu mengejar, gitu ya, meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ikhlis ala ma yanfa'uka. Ya, semangatlah kamu meraih apa yang baik bagimu itu. Jadi jangan apa salah-salan, harus ada. Itulah namanya himmah. Ya. Himmatul aliyah itu, cita-cita yang tinggi. Yang kedua kata Rasulullah ya, kalau sudah semua itu, wasta'in billah. Ya. Mintalah tolong pada Allah. Ini Rasulullah mengingatkan pada kita ini. Ya, resep yang kedua, kalau kamu sudah menentukan tujuanmu yang baik, cita-citamu bagus, tinggi gitu ya. Ya, kejar itu dengan semangat. Yang kedua, mintalah tolong pada Allah. Ya, kita ini sekalian itu ya, para santri semua itu tolong ini, apalagi di bulan Ramadan nih, ini manfaatkan betul untuk berdoa. Ya. Ad-du'a silahul mu'min kata Rasulullah. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya, banyak hal yang insya Allah ya kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ya berdoa serius, ya di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, dan dilakukan dengan tadarruan wa khifatan, ya dengan khauf wa roja, ya terus jadi berdoa itu harus yakin, ya bahwa yakin Allah akan mengabulkan. Nah doa itu kalau kita memenuhi syaratnya ya pasti dikabulkan Allah. Ya, cuma Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan kebaikan kita. Ya kadang-kala gini kan, Allah itu kenapa sih kok nggak segera dikabulkan? Ya Allah minta uang 1 juta turun 1 juta. Ya Allah hentikan hujan berhenti, nggak begitu. Allah itu maha bijaksana. Dalam doa kita harus yakin bahwa Allah itu maha bijaksana. Dalam doa kita itu kadang-kadang dikabulkan Allah, ditunda nanti. Ya. Yang kedua dikabulkan Allah dalam bentuk yang lain. Ya, tidak persis seperti yang kita minta. Ya. Sebab asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah sudah mengingatkan, mungkin kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Mungkin ya kamu itu senang itu padahal itu buruk bagimu. Allah yang tahu. Ya. Itu kan banyak kisah-kisah begini. Nah, ini tentang wasta'in billah ini, mintalah tolong pada Allah. Ya, para santri ini terutama para masa taqwa college, minta tolong pada Allah. Jangan begini, aduh saya nggak mampu, ya saya nggak bisa gitu. Nggak ada, kita dikasih senjata. Ya.
Asal doanya juga yang manusiawi, ya kan? Jangan minta ya Allah berikanlah aku sayap untuk bisa terbang. Nah, itu enggak, itu enggak boleh doa begitu. Ya Allah ya, kenapa kakiku cuma 2, berikanlah aku kaki 2 lagi gitu. Enggak bisa, bukan begitu doa. Doa tetap dalam batas-batas yang manusiawi, ya. Tetapi sebenarnya doa ini pun juga boleh kita memberikan semangat, ya. Lihat itu ya, saya sering ya mengungkap cerita tentang direktur Air Asia itu ya, Tony Fernandes, waktu membuat terobosan ya, pesawat dengan tarif penerbangan murah itu kan dia punya semboyan apa, now everyone can fly gitu. Dulu naik pesawat itu orang-orang yang berduit saja, kemudian Tony Fernandes merombak itu kan dengan semboyan dia. Ya, sekarang tiap orang bisa terbang katanya. Nah, dia pangkas semua biaya itu. Biaya tiket, biaya makan, biaya macam-macam, travel gitu. Dia pangkas semua. Betul, sekarang di mana-mana bisa. Sampai maskapai penerbangan yang besar seperti Singapore Airlines, kemudian Garuda dan sebagainya itu dia bikin penerbangan yang murah. Semboyannya Tony Fernandes itu apa? Ya. Mungkin ya. Think the unbelievable, dream the impossible, ya. Jadi berpikirlah kamu untuk orang yang mengatakan itu tidak percaya, ya. Think the unbelievable, dream the impossible. Mimpilah kamu yang orang bilang tidak mungkin. Ya, sebetulnya itu bukan tidak mungkin, cuma rata-rata orang itu berpikirnya biasa-biasa gitu loh. Ya, dia berpikir yang in the box gitu kan. Nah, gitu. Jadi bukan out of the box. Ya, atau without the box gitu ya. Jadi udah berpikir tanpa kotak gitu sekarang ini gitu. Di era disrupsi sekarang ini. Ya kan? Ya kenapa enggak? Gitu. Saya teman-teman nanya waktu saya bilang At-Taqwa College ini kampus terbaik di Depok. Kawan-kawan dekat saya bilang, masa sih? Kan di Depok ada UI. Loh iya, saya bilang di Depok menurut saya At-Taqwa College. Loh kan di Depok ada UI. Nah itu urusan UI, saya bilang. Saya kan bilang di Depok. Ya, di Depok kampus terbaik menurut saya ya. Ya itu silahkan kan UI ada di Depok, ya kan? Nah itu urusan UI. Urusan saya, ya saya yakin kampus saya terbaik. Kenapa terbaik? Loh, karena sesuai dengan konsep pendidikan dalam Islam. Ya, dahulukan adab, ya, utamakan fardu ain. Pilih fardu kifayah yang tepat. Saya yakin konsep ini. Saya tahu ranking kampus, saya pernah menguji ya satu calon rektor, ya, satu kampus besar lah di Jawa Tengah itu. Ada 5 calonnya, ada 2 profesor di situ. Dan saya salah satu panelis yang ngasih pertanyaan kepada para calon rektor itu, ya saya tanya, apa kampus yang ideal menurut Islam? Ya, kampus terbaik menurut Islam itu apa? Kan university itu dari Islam, dulunya jamiah, kuliah. Dulu kampus ini dalam Islam itu tujuannya membentuk al-insan al-kulli, ya, manusia yang baik, manusia sempurna. Jadi dulu ada sekalian kampus dalam Islam, nanti kampus konsep universitas dalam Islam itu diambil oleh Barat, disekulerkan. Apalagi di era industri, kemudian kampus itu direduksi lagi. Tujuannya hanya untuk mencetak pekerja. Jadi makin sempit tujuannya gitu. Dulu enggak, orang dulu masuk kampus dalam Islam dulu konsepnya Al-Azhar dulu ya. Kemudian yang di Fes Maroko itu Qarawiyyin. Dulu tujuannya jadi orang baik. Maka dulu orang masuk kampus di Al-Azhar dulu itu bukan tujuannya mau cari pekerja, nggak begitu. Di kampus itu dia mau jadi orang baik, mau jadi orang soleh, mau jadi orang alim gitu. Maka di kampus itulah banyak ilmuwan, orang belajar ilmu pada ini, ilmu pada ini. Mereka orang-orang yang memang niatnya nyari ilmu gitu. Nah, nanti mereka akan bekerja sesuai dengan bidangnya. Kullu ya'malu ala syakilatih. Itu konsepnya. Jadi pertama kali tujuan universitas itu bentuk orang baik dulu gitu. Nah, saya yakin itu karena ini konsepnya benar kok, dan konsep ini sudah teruji dalam sejarah, melahirkan manusia-manusia hebat.
Ya, termasuk di pendidikan tinggi. Rasulullah sendiri ngasih contoh pendidikan tinggi. Beliau mendidik orang-orang sahabat-sahabat beliau itu kan di level tinggi. Itu pendidikan tinggi itu. Pendidikan tinggi itu pendidikan untuk orang dewasa. Jadi dulu Tony Fernandes yakin, lihat videonya Jack Ma. Sekarang bagaimana Jack Ma itu? Ya, bisa akhirnya membangun kerajaan bisnisnya Alibaba. Lihat kisah siapa tuh yang menemukan WhatsApp ya? Orang mana? Kroasia ya kalau saya tahu. Itu kan dia luar biasa perjalanannya itu. Makan aja asalnya dia susah. Ya. Jadi ini yang dalam era disrupsi ya, itu dikatakan creativity. Kan pemerintah bilang 4C loh, sekarang kita udah masuk era disrupsi ini. Kita perlu 4C. Satu, critical thinking. Ya, berpikir kritis, ya, berpikir jangan linear, berpikir dari multidimensi, berpikir kritis. Kita perlunya sekarang menyikapi banyak informasi di media sosial kita ini, kita juga harus hati-hati, jangan asal informasi itu sesuai dengan keinginan kita langsung kita share gitu. Kritisi dulu. Ya, kadang-kadang di berbagai grup juga nih, grup ustadz, grup grup talk aktivis Islam tuh asal ada berita belum diverifikasi langsung disebarluaskan. Nanti dulu, hati-hati itu. Kita harus kritis. Kok dibilang begini-begini, ini dari mana sumbernya? Masuk akal enggak? Gitu. Ya, jadi harus diverifikasi. Ya, critical thinking. Yang kedua, creativity. Ya, creativity menghasilkan innovation, menghasilkan inovasi. Jadi kreatif inovatif gitu kan. Nah, kreatif inovatif ini hanya mungkin dilakukan orang-orang yang memang dia merdeka berpikirnya. Ya. Sebab itu hikmah dari Allah. Orang menemukan sesuatu bisa mengkait-kaitkan ya, satu hal yang enggak berkaitan itu bisa dihubungkan. Ya, membuat sesuatu yang baru gitu. Bisa, kenapa enggak? Ya, kreatif inovatif. Ya, yang ketiga adalah komunikasi. Di era sekarang ini komunikasi yang sangat vital. Termasuk saya sekarang ini basic skill. Ya. Kemampuan dasar itu bisa berkomunikasi, lesan maupun tulisan. Ya, kalau nggak bisa dua-duanya ya salah satu. Ya, kalau nggak bisa tulisan harus lesan. Kalau nggak bisa lesan ya tulisan. Gitu. Kalau idealnya dua-duanya. Nah, yang keempat baru kolaborasi. Ya, atau cooperation, ya, harus bisa kerjasama di era sekarang ini, jangan egois. Ya, kalau kita mau sukses sekarang di sini sekarang ini, kita harus mampu untuk merangkul banyak pihak. Ya, kerjasama. Lihat bahkan yang penemu WhatsApp ini pun dia tidak sendiri. Ya, itu jadi saya masuk yang kedua tadi, resep dari Rasulullah tadi itu kan pertama semangat ya, meraih apa yang baik bagimu. Yang kedua mintalah tolong pada Allah. Ini minta tolong ini penting. Ya, jadi ya pengalaman saya pribadi banyak hal-hal yang tidak terduga, atau misalnya logikanya gitu ya, kita dapat itu 60 ya, insya Allah kalau kita doa serius sungguh-sungguh gitu, ikhlas ya, Allah akan kasih pertolongan kita ya, ditambah oleh Allah jadi 80 gitu, insya Allah. Tapi kalaupun tidak, kita yakin Allah pasti akan mengabulkan doa kita karena kita ikhlas. Yang kedua itu ya, jadi wasta'in billah. Nah, yang ketiga ini resep dari Rasulullah, suksesnya apa? Wala ta'jizan. Jangan sekali-sekali merasa tidak mampu. Nah, ini para santri nih tolong nih, ya, jangan mengatakan aduh saya nggak mampu, ya. Kalau nggak bisa, jangan. Kalau temennya bisa, berarti kita juga bisa. Sama-sama punya tangan, sama-sama punya otak, sama punya mulut gitu, ya, semangat, ya. Nah, nanti misalnya bisanya sekian persen, nggak masalah. Tapi jangan belum apa-apa sudah menyerah. Ya, itu Rasulullah benci itu. Ya, makanya kita dikasih doa juga. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Nah itu. Ini dua penyakit ini yang menyebabkan orang itu jadi lemah, ya, jadi hina. Satu lemah, dua malas. Itu dan Rasulullah udah ngajari kita jangan lemah dan jangan malas. Ya Allah, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Waktu itu coba ya, bagaimana Rasulullah seorang diri ya di Mekah ya, memberikan tentang sesuatu yang seperti peristiwa Isra Mi'raj itu kan,
Sampai bibi Rasulullah itu kan mengingatkan beliau, jangan nanti kamu akan diejek, akan dihina. Karena dia udah tahu kan bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal akan menghina Rasulullah. Tapi Rasulullah bagaimana ya mengabarkan sesuatu yang di luar pikiran orang-orang itu. Mengabarkan peristiwa Isra Mi'raj itu kan nggak masuk akal waktu di mata banyak orang mereka. Akal-akal orang jahiliyah itu. Tapi masuk akalnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq berpikirnya sistematis. Beliau sudah kenal betul, yakin betul bahwa Rasulullah ini, ya Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah. Pasti benar sudah. Ya, bagaimana waktu itu orang nggak sampai Rasulullah harus menceritakan akhirat, coba. Di tengah dominasi materialisme waktu itu kan, harus cerita tentang akhirat, kehidupan akhirat terus gitu. Datang orang Quraisy tuh cendekiawannya bawa tulang belulang manusia yang sudah rapuh itu di depan Rasulullah, dihancurin tuh tulang belulang. Muhammad ini nih kata dia, ini yang akan dihidupkan lagi, tulang ini gimana ngidupinnya? Ditantang Rasulullah dengan akal gitu. Dia mencoba berpikir rasional. Ya, itu turunlah surat Yasin itu, ya, ayat berapa? 77 itu. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idzama wa hiya ramim. Ya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ya. Katakan Muhammad, itu kan gitu. Ya. Orang-orang ini orang sok gitu kan, orang-orang ini menjadi musuh Allah yang nyata, dia lupa penciptaannya. Ya. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ya. Tulang itu akan dihidupkan oleh zat yang pertama kali membuatnya. Itu tulang asalnya tidak ada, diciptakan Allah menjadi ada kan. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada, apalagi mengadakan yang sudah pernah ada. Kan coba kan itu yang logika yang dibangun. Cerdas sekali Al-Qur'an itu. Ngajari kita berpikir. Nah itu jadi apa ya tadi ya? Wala ta'jizan itu. Ya, ngadepin perang Badar ya di bulan Ramadan, Masya Allah. Pasukan Islam itu hanya berapa? 315-an. Pasukan Quraisy itu dengan 1000 lebih ya, dengan kendaraan unta, kuda yang begitu banyak. Ya, sehingga apa yang dilakukan Rasulullah kemudian ingat baca kembali doa perang Badar itu, Masya Allah. Rasulullah itu sampai, tapi Rasulullah itu nggak hanya berdoa saja loh. Lihat aja beliau itu sampai mengatur strategi, ya kan, tempatnya di mana. Ya. Nah ini contoh nih. Waktu itu kan, kalau model kayak sekarang pakai lembaga survei gitu, nggak ada perang Badar. Siapa yang mau kalau disurvei dulu? Nanti kekuatan Nabi Muhammad SAW itu kan dengan Quraisy menang mana gitu. Ya sewa lembaga survei. Ya orang waktu itu gimana logikanya gitu kan? Nggak menang ini. Tapi di situ kan berpikir Rasulullah itu, berpikir sesuatu yang mereka tidak sangka kan. Dia dalam perang Badar itu ya, strategi Rasulullah itu seperti apa. Dalam perang Uhud juga sebetulnya begitu, cuma karena tidak disiplin pasukan panah itu akhirnya kalah. Nanti lihat dalam perjalanan peradaban Islam itu banyak orang nggak tahu, apalagi dalam perang Yarmuk setelah Rasulullah wafat ya. 5 tahun umat Islam setelah Rasulullah wafat sudah menaklukkan kota Yerusalem. Sudah mengungguli peradaban Romawi. Orang terkejut semua itu. Ya, dunia waktu itu kaget. Ini apa ini? Sampai waktu itu ada dialog pasukan Romawi ini, komandannya itu udah tahu kalau orang Arab dari dulu itu sukanya mereka itu katanya ngerampok, nyegat itu gampang, kasih aja makanan gitu. Mereka berpikirnya begitu, jadi sudah berpikir rendah. Ini orang-orang Arab nih, bangsa Arab nih rendahan. Ya. Ketika Khalid bin Walid dihina seperti itu, ya kan, udah berapa, mintanya berapa, nanti saya kasih semuanya. Ya, salah satu komandan pasukan Romawi itu dalam perang Yarmuk. Apa kata Khalid bin Walid di situ? Ya, kami ini bangsa yang sukanya minum darah manusia. Ya, dan kami dengar darah orang Romawi itu lezat. Itu nggak terfikir. Dulu orang-orang Romawi itu memandang rendah karena orang Arab ini gampang, kasih duit beres kan gitu, ya kan? Kasih. Ini enggak, yang dihadapi ini bukan itu. Ini orang-orang ini perang itu untuk cari kemuliaan, untuk cari syahid. Itu yang mereka nggak pernah ngadepi seperti itu.
Ya, kalau sekarang orang kuliah itu mau dapat gelar, mau cari kerja gitu ya. Sekarang kalau saya bilang kalau masuk At-Taqwa College, kalau kamu begitu nggak usah di sini. Di sini nggak begitu. Ya, biasanya kalau kuliah di kampus Islam ini udah nggak ada gelarnya, ya nggak ada ininya, itu biasanya gratis. Ya, banyak teman-teman yang pesantren tahfidz itu gratis. Saya bilang kenapa gratis? Itu mahasiswa itu ya, kalau dia diterima di satu kampus umum yang katanya prospek kerjanya bagus, mereka ada yang sampai jual sawahnya, ya, jual rumahnya. Tapi begitu dia belajar Quran, belajar tafsir, belajar Islamic worldview, ya, belajar sejarah peradaban Islam, itu dianggap gratisan, dianggap murahan. Nah, ini cara pandang yang salah. Ya, jadi kalau kuliah itu cari ilmu sungguh-sungguh, jadi orang soleh, jadi orang berpikir benar, jadi orang akhlaknya benar, itu dianggap itu murahan. Nah, itu yang nggak benar. Cara berpikir ini yang harus diubah. Ya, cara berpikir begitu, nggak boleh begitu. Ya kecuali nggak mampu bayar, kan gitu. Maka di At-Taqwa College ini kan kita out of the box. Ya, kalau berapa bayarnya? Saya bilang bayarnya 2,5 juta sebulan, ya, atau 3,5 juta, atau 4,5 juta, atau semampunya. Maksudnya semampunya itu kalau 10 juta sebulan mampu, ya bayarlah 10 juta. Gitu loh. Semampunya itu, nah dia kan notasi semampunya itu, kalau mampunya 500 bayarnya 500, mampunya 200 200. Ya nggak apa-apa, mau mampunya 200 mau apa. Kalau memang nggak mampu juga tapi dia mampu secara akhlak bagus, intelektual bagus gitu ya, silahkan. Ya, tapi jangan. Nah, tapi kan kita sekarang ini banyak yang orang aneh ya berpikir. Kalau mengeluarkan uang gitu ya untuk pendidikan anak ya, itu eman orang Jawa, sayang gitu lah ya kan. Padahal semakin besar dia bayar itu, semakin besar pahalanya. Kalau mampu ya, saya bilang gitu. Jadi kalau bagi saya sih anak kuliah gitu ya, bayar berapa, kalau salah mampu bayar aja, itu pahala, itu jihad itu. Itu tabungan amal itu ya, besar sekali pahalanya membiayai anak untuk mencari ilmu yang bermanfaat itu. Ya, jadi keliru kalau saya lihat sekarang ini, loh, kalau bisa kecil-kecil, nah itu salah cara berpikir. Ya, salah cara berpikir. Kecuali saya bilang tadi memang nggak mampu, apa boleh buat. Memang Allah nggak mampu, ya sudah, kita pun kan di sini begitu ya, di pesantren At-Taqwa ini. Ya bagi yang nggak mampu ya silahkan mengajukan keringanan. Ya, insya Allah nanti Allah kita doakan akan memberikan rezeki, gitu. Karena kita niatnya baik. Ya, jadi begitu ya. Jadi 3 nih resep dari Rasulullah tadi ya. Pasang cita-cita yang tinggi, kemudian semangat meraihnya, gitu kan. Yang kedua doa ya, jangan lupa. Terus berdoa pada, minta tolong pada Allah, jangan mengutamakan minta tolong yang lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan merasa lemah, jangan merasa nggak mampu, pesimis. Ini bukan mental anak Islam ini, ya, orang Islam bukan begini. Dan yang keempat, ya, ada satu lagi nih Rasul. Jika kamu tertimpa sesuatu yang tidak kamu ingini, jangan mengatakan andekan. Nah ini, umat Islam itu kita diajak berpikir ke depan. Jangan meratapi masa lampau. Jangan saling menyalahkan. Kamu sih kemarin begini, makanya begini. Ya dulu saya maunya kuliah begini. Ibu sih, bapak sih begini. Ah itu nggak ada begitu orang Islam. Ambil keputusan, ya kan? Ternyata sungguh-sungguh, loh hasilnya kok nggak seperti itu. Nah, jangan, kata Rasulullah, jangan mengatakan lau fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Andekan dulu aku begini-begini maka jadilah begini, enggak begitu. Walakin qul qaddarallahu lana. Ya, wa masya'a fa'ala. Katakan ya, apa yang ditakdirkan Allah. Ini yang ditakdirkan Allah. Ini pasti baik. Ya, lihat ya kan videonya Jack Ma itu apa dia bilang? Kita harus belajar dari kesalahan demi kesalahan. Jadi orang sukses itu adalah orang yang selalu belajar dari kesalahan demi kesalahan. Dia bilang kita selalu berbuat salah dan belajarlah, kata dia, dari kesalahan-kesalahan itu. Saya pikir ini benar ya, Jack Ma ini gitu ya. Dia bukan Muslim loh ini ya. Jadi jangan pesimis, jangan lihat masa lalu, belajar ke depan terus, gagal terus, bangkit lagi, gagal terus, ya bangkit lagi. Nah itu yang diajarkan Rasulullah ini. Jadi Rasulullah SAW itu sudah ngajarin gitu kan. Ini loh ya kan. Saya pikir ini juga nilai-nilai universal ya. Kalau orang menerapkan seperti ini, semangat ya. Tapi kita ada satu tadi itu yang orang kafir nggak punya. Apa itu? Mintalah tolong pada Allah.
ya. Nah, ini jangan sampai ya resep sukses dari Rasulullah ini kita abaikan. Ya, terutama ini untuk para santri ya, para mahasiswa atau college ini, tolong ini diresapi betul ya. Insya Allah kita belajar dari kegagalan, belajar di kesalahan terus menerus ya, supaya kita makin maju ya, kita makin sukses menjadi orang yang bermanfaat ya. Itu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan ya. Selamat berbuka puasa dalam waktu yang tidak lama lagi insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Allah SWT, dan juga kita semua berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini ya, corona ini segera diangkatlah. Kita mohon pada Allah, karena virus ini yang ngirim Allah ya. Ini ada yang melawan corona, melawan ini virus kok dilawan ya. Masa itu, mintalah tolong pada Allah, kita jaga diri kita ya. Sunnah-sunnah manusiawi itu kita jalankan, cuci tangan, social distancing dan seterusnya kita jaga ya, memperkuat imun tubuh kita ya, kita jaga ya. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.